البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul khamis ba'da arba'imi'ah 405 untuk cetakan yang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa Abu Hurairah itu ya? Ya Abdurrahman bin Sakhr al-Rajih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Dia. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, pemuda, anak muda yang dia itu tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah azza wajal. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, cinta pada masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling cinta di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamal, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kecantikan. Lalu orang ini mengatakan, inni akhafullah, sungguhnya saya takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah, seseorang yang memberikan sebuah sedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, lalu dia merahasiakan itu sampai bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fa fadat ainah, dan seseorang yang mengingat Allah Ta'ala secara rahasia ketika sedang sepi, lalu dia berlinang air matanya. Muttafaqun alaih. Tayyib. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari bahwasanya 7 karakter ini berlaku untuk lelaki dan perempuan semuanya, kecuali yang pertama, yaitu imamun adil. Memang tanggung jawab yang besar ini untuk laki-laki. Wanita tanggung jawabnya yang lain, yaitu apa? Memunculkan generasi-generasi penerus yang hebat, yang bagus, sehingga apa? Faedah-faedah mereka berlaku untuk umat dan pahalanya untuk ibunya. Masing-masing sudah ada apa? Tanggung jawab. Tayyib. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian menghayalkan keutamaan Allah untuk yang lain untuk kalian dapatkan. Apa yang Allah Ta'ala lebihkan untuk orang lain, masing-masing sudah apa? Mendapatkan bagian. Tayyib. Dan juga disebutkan oleh beliau sab'ah di sini bukan 7 orang tapi apa? 7 jenis. Jadi boleh jadi orangnya ribuan atau berjuta atau lebih, berjuta-juta atau bahkan mungkin berbiliun-biliun, dilihat dari apa? Seluruh umat yang ada. Tapi yang dimaksudkan adalah 7 jenis manusia. Apakah mereka hanya 7? Kenyataannya tidak hanya 7. Disebutkan di dalam syarahnya banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang apa? Orang-orang yang mendapatkan naungan tidak disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dikumpulkan oleh Ibnu Hajar ada sekitar 14 orang dari dalil-dalil yang ada. Kalau dalil yang dhaif pun dimasukkan maka mencapai kurang lebih 21 atau lebih. Tapi yang sahih-sahih, yang hasan boleh sekitar apa? 14. Tapi anak tidak sempat menulis. Tayyib. Di dalam naungan Allah ini bukan idhofatus sifah ilal mausuf. Jadi naungan itu bukan sifat Allah. Para ulama mengatakan naungan ini adalah makhluk. Jadi maksudnya bukan betul-betul zat Allah itu punya naungan dan naungan itu adalah sebagai apa? Sebagai sifat. Tapi ini adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya. Dan apa itu? Sebagai bentuk pemuliaan. Makanya di dalam hadis yang lain, dan hadisnya sahih, yaitu apa? Dzillil arsy al-mutahabina fillahi fi dzillil arsy yaumal qiyamah. Orang-orang yang saling cinta di jalan Allah, mereka ada di bawah naungan arsy. Tayyib. Inilah makna naungan Allah, yaitu apa? Naungan arsy. Nah, manakala itu adalah ciptaan Allah dikatakan naungan Allah, yaitu naungan milik Allah. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia. Iya, di hari di mana matahari didekatkan sampai sejarak 1 mil. Ini na'udzubillah. Untuk hari-hari ini aja yang mataharinya jaraknya mungkin berapa itu menurut
para peneliti 150 juta kilometer itu aja, siang hari mungkin kita akan kepanasan, akan kehausan, akan membayangkan lai cikang atau yang lain-lain. Gimana kalau jaraknya hanya 1 mil? Maka jangan harap kita masih berharap untuk hidup dalam suasana seperti itu. Makanya orang-orang yang mendapatkan naungan ini betul-betul mendapatkan karomah besar. Maka hendaknya orang-orang yang masih hidup memikirkan itu. Hari yang tidak ada lagi naungan, dalam keadaan orang tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki, tidak berkhitan dan seterusnya itu. Lalu apa pelindungnya kalau begitu? Yang tersisa hanyalah amal soleh. Makanya hadis ini memberikan faedah keutamaan amal soleh, terutama amal soleh yang disebutkan di sini. Di antaranya adalah keadilan kalau dia seorang pemimpin. Kalau dia dalam kehidupan sehari-hari, dia pun wajib untuk adil. Allah Ta'ala memerintahkan untuk apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu secara umum. Apalagi kalau dia adalah pemimpin yang itu adalah amanah besar, yang kalau dia salah sedikit saja boleh jadi kakinya akan tergelincir ke dalam neraka. Tapi kalau dia mampu berbuat adil, maka dia mendapatkan keutamaan besar, yaitu dinaungi oleh Allah Ta'ala. Juga orang-orang pemimpin yang adil, dia ada yaitu ala mimbarin min manabiri an-nur min fi yaminir rahman. Pemimpin yang adil dia ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan ar-Rahman. Ini keutamaan pemimpin yang adil. Tapi kalau dia curang, kalau dia zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka jangan harap dia akan lolos dari hukum Allah, dan jangan harap dia akan gembira di hari kiamat. Dia akan menyesal walaupun dia hanya memimpin 1 orang. Apalagi kalau memimpin 700 orang atau 1 juta atau 50 juta atau 250 juta, dia akan menyesal. Apalagi kalau pemimpin Cina, nggak tahu kayak apa penyesalannya. Penduduknya nggak tahu berapa orang tuh, 1 billion atau berapa. Dia akan menyesal karena apa? Orang yang tidak adil maka dia akan menyesal. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dia masih muda tapi dia rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya haji kalau mampu ya berhaji, waktunya untuk sedekah ya sedekah, waktunya berzikir, waktunya baca Quran ya baca Quran, waktunya membantu orang tua ya bantu orang tua. Ada kesempatan menyingkirkan gangguan di jalan ya menyingkirkan gangguan di jalan, dan seterusnya. Dia berusaha mencari ibadah, bukan dia ini waktu ibadah sudah mau tiba, bukan. Bahkan dia yang mencari ibadah, apalagi yang boleh saya lakukan untuk Allah. Nah, ini adalah tumbuh di atas peribadatan. Bahkan kalaupun amalannya adalah amalan yang mubah-mubah, dia niatkan untuk ibadah, untuk menolong ibadah. Dia makan bukan sekedar untuk hidup, tapi makan untuk menambah kekuatan dalam ibadah. Demikian pula dia tidur bukan sekedar untuk bersenang-senang, tapi niatnya adalah untuk merehatkan badan agar nanti semangat lagi dalam ibadah, dan seterusnya. Setiap orang wajib ibadah, tetapi kenapa yang muda itu disikapi dengan pahala yang khusus? Karena namanya masih muda, darahnya darah panas, dan masih kuat gelora setan yang di darah dia. Tapi ternyata dia mampu melawan itu semua, dan dia tahu kebesaran Allah, dan dia memilih ibadah pada Allah. Maka jelas orang ini adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang ashabul karomat, orang-orang yang memiliki kekeramatan di sisi Allah. Mampu istiqomah padahal dia adalah masih muda. Padahal boleh jadi kalau dia di jalan-jalan dia akan diejek oleh teman-teman dia. Masa muda dihabiskan untuk ibadah di kuil-kuil, istilahnya kuil, padahal itu masjid, bukan kuil, bukan biara. Kami ini, Masya Allah, yaitu masa muda kami habiskan di diskotek. Kami penuh dengan activity yang ceria, yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Kamu cuma di atas sajadah saja. Ini diejek. Orang yang gak kuat maka dia akan melepaskan itu. Sama saja, baik dia dari kalangan muslimin ataupun dari kalangan orang Nasoro. Ada pemuda-pemuda Nasoro yang dia sudah siap jadi pendeta. Dari sudut pandang dia ini sudah baik. Tapi begitu dia kumpul lagi dengan teman dia para samseng, akhirnya dia luntur. Akhirnya dia gabung dengan mereka, masuk ke fitness, masuk ke diskotik. Kemudian suka tampil di pantai-pantai sambil berpotret, menampakkan otot-otot dia dan seterusnya. Itu sia-sia. Padahal dulunya dia sudah dikenal sebagai pendeta. Walaupun semuanya sia-sia kalau dia kafir. Tapi ujian seperti ini bukan hanya dialami oleh muslimin. Orang kafir yang muda-muda pun juga mengalami ujian itu. Nah, apalagi muslimin yang betul-betul jalannya adalah jalan yang betul menuju ke surga. Jelas ujiannya lebih berat. Setan akan lebih menggoda dia dengan berbagai gemerlapnya dunia. Tapi barang siapa mampu menghadapi itu semua, maka dia adalah ahli karamat, dan dia akan dikeramatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan naungan. Baik.
Makanya di sini ada sifat khusus untuk pemuda. Adapun sebaliknya, kalau sudah tua juga masih tidak sedar, maka memang ini musibah besar. Boleh jadi di hari kiamat dia tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, tidak disucikan dan seterusnya. Sementara yang lain-lain diizinkan untuk memohon ini, memohon syafaat itu, memohon keringanan. Yang ini tidak diajak bicara sama sekali, yaitu apa? Syekhun zanin. Sudah tua masih suka berzina juga. Sudah tua masih memikirkan gimana untuk obat kuat, untuk obat larat, untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Keluar masuk hutan untuk apa? Cari daging harimau karena dia akan menguatkan syahwat. Sudah tua masih mikir itu, padahal sebentar lagi dia akan dimakan oleh tanah, nggak sedar dia. Ini tolol orang macam ini. Baik. Dan termasuk yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan adalah apa? Pemimpin yang khianat, malikun kadzab. Dia raja, dia tidak perlu dusta. Ternyata dia masih takut pada rakyatnya karena apa? Dia punya pengkhianatan dan dia memang berkhianat. Maka apa? Orang ini di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan. Rugi dia. Baik, kemudian yang berikutnya, ini berikutnya besok insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Beberapa soalan. Di sini ada menyebutkan beberapa 7 jenis orang. Adakah wow kat sini, waktu wow atau kat sini menunjukkan ada beza yang mungkin yang pertama lagi kuat daripada yang kedua, yang ketiga lebih kurang daripada yang kedua? Perbezaan dari si jenisnya, pemimpin dengan pemuda lain. Jadi wawu sekitar apa? Mughayarah. Beza antara apa? Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Dari segi fadlnya, kelebihannya Enggak disebutkan. Kenapa? Karena nanti di bawah-bawah kita akan mendapatkan yang ajaib, yaitu apa? Yang Nabi Yusuf sebagai orang pertama di situ, yang digoda tapi dia bertahan. Ini besar sekali. Jadi tidak menunjukkan urutan. Kalau fa itu urutan, tapi kalau wawu tidak menunjukkan urutan.